Sering berpikir untuk menggunakan dua POV dalam satu novel? Sering bingung gimana sih membaginya supaya pas? Atau kamu bingung gimana memutuskan POV mana yang lebih tepat untuk novelmu? Di video kali ini, Shire mau kasih tahu kamu tips cara menggunakan lebih dari satu POV atau dua POV dalam satu novel. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan share-nya ya, supaya Shire lebih bersemangat bikin video. Lalu, bagaimana tips menggunakan dua POV dalam satu novel? Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa sih tujuan memakai lebih dari satu POV. Yang pertama, membuat cerita menjadi lebih dalam dan detail. Dengan menggunakan POV yang berbeda, author mampu untuk menjelaskan masalah dari berbagai segi. Terkadang, masalah yang hendak diungkapkan akan lebih menarik jika dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Entah dari sudut pandang karakter yang berbeda, ataupun dari keragaman masalah itu sendiri. Jadi, jika kamu merasa cerita yang kamu susun akan menjadi lebih dalam dan menarik jika diceritakan dari banyak sudut pandang, kamu bisa memakai POV jamak. Yang kedua, menambah ketegangan. Seperti yang sudah jelaskan di POV 1, salah satu kelebihannya adalah feel karakter yang lebih kuat. Kalau belum nonton, cek caption ya untuk linknya. Nah, untuk membuat ketegangan yang lebih intens dalam cerita misteri, alih-alih menggunakan POV 3, kamu bisa pakai gabungan dengan POV 1. Dengan memilih POV yang tepat untuk menjelaskan ketegangan, maka hasilnya akan lebih baik. Ketiga adalah membuat jebakan. Kita menggunakan POV campuran untuk membuat jebakan tentang siapa penjahatnya, tentang peristiwa yang disembunyikan, atau mungkin twist yang hendak dibuat. Misal nih, kalau pakai POV 1 malah langsung ketahuan kan siapa pelakunya, karena misal si pelaku berpikir di kepalanya gimana sih cara membunuhnya. Kecuali kamu memang sengaja untuk membuat itu terlihat. Nah, kalau kamu ingin membuat jebakan, kamu bisa membuat karakter red herring sebagai POV 1-nya ini. Kebayang nggak? Kalau nggak kebayang, tulis di kolom komentar. Nanti mungkin Shire akan jelaskan lagi. Yang keempat, yakinkan kalau menggunakan banyak POV akan membuat novel kita lebih baik. Ada banyak yang harus dipertimbangkan sebelum mulai memakai banyak POV dalam satu novel. Nggak ada larangan, tapi Shire pribadi nggak menyarankan, khususnya jika kamu baru belajar menulis novel. Namun boleh aja kok kalau kamu merasa yakin mampu untuk menulisnya. Let's go! Nah, setelah kamu yakin punya alasan kuat untuk menulis menggunakan banyak POV dalam satu novel, sekarang mari kita masuk ke tips gimana sih untuk membuat novel dengan banyak POV. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan info menarik seputar Wattpad dan dunia kepenulisan. Tips pertama untuk membuat POV dengan banyak sudut pandang adalah 1. Fokus. Meski menggunakan banyak POV, sebagai penulis kita tetap harus punya fokus kemana cerita bergulir. Siapakah yang menjadi pusat perhatian utama? Jangan sampai nih kita pakai banyak POV malah jatuhnya nggak jelas siapa sih protagonis utamanya. Nanti pembaca akan bingung mencari kemana sih novel ini bergerak, kenapa bergerak, dan impian siapa sih yang harus diperhatikan. Jadi pastikan kamu mampu memisahkan banyak POV dan jelas mana yang protagonis, mana yang antagonis, dan mana peran pendamping. Ingat, protagonis dan antagonis tidak selalu baik dan jahat. Mungkin nanti Shire akan buatkan video khusus tentang karakter. Atau ada yang mau? Atau sudah pada bisa nih untuk membedakan gimana cara membuat protagonis dan antagonis terlihat hidup? Oke ya, balik lagi ke fokus. Caranya sederhana. Kamu cukup memberi jatah si protagonis muncul lebih banyak. Misal, memakai 2 POV 1, maka protagonis utama akan mendapat lebih banyak. Bagaimana jika POV 1 keduanya protagonis? Seperti dalam cerita romance, pasangannya kan dua-duanya protagonis tuh, laki dan perempuannya. Nah, kalau gitu, fokus sama masalah yang hendak kamu ceritakan, baik dari kacamata protagonis wanita maupun dari kacamata protagonis pria. Jadi pembaca tahu nih kemana arah cerita bergerak. Yang kedua, lakukan perpindahan dengan mulus. Adanya banyak POV menyebabkan pergantian sudut pandang kadang terasa mendadak.
Sebagai penulis, kita harus pandai-pandai untuk membuat transisi sudut pandang. Kalau sampai salah, bisa-bisa pembaca malah mengalami jet lag. Apa istilahnya ya? Kebingungan terhadap POV yang sedang berjalan. Ada beberapa cara untuk kita mengubah POV dengan halus. Yang pertama, A. Berubah setiap pergantian bab. Jadi nih, kita sebagai penulis memisahkan POV berdasarkan babnya. Misal bab 1 POV-nya Alf, bab 2 POV-nya Nisha. Jadi pembaca tidak akan bingung karena begitu ganti bab dia akan menyetel otaknya langsung sebagai POV yang baru. Yang B adalah berubah setelah tanda triple bintang. Biasanya ini ditulis kalau menggunakan POV 1 dan POV 3 secara bersamaan. Setiap ganti POV akan muncul tanda titik 3 untuk mengubah. Sire menemukan ini di beberapa karyanya Agatha Christie, cuma Sire lupa judulnya apa. Yang C, kasih nama yang diceritakan POV-nya. Kalau pernah baca kumpulan cerpen Autumn Once More, ada salah satu cerpen yang Sire lupa siapa yang nulis ya. Dia udah lama, ini Sire bacanya udah lama banget. Dia pakai 3 POV 1. Mantap kan? Cerpen Bu, pakai 3 POV. Namun karena ya ini ditulis oleh autor-autor papan atas ya, jadi dia sudah ahli. Dia cukup menuliskan nama karakter setiap kali mau ganti POV. Ceritanya jadi nyambung dan penuh kejutan menarik. Jadi awalnya tuh kalau nggak salah ceritanya tentang seorang cewek yang patah hati dan dia curhat sama teman cowoknya. Ceweknya ini namanya, kita anggap A, terus sahabatnya tuh namanya B. Nah terus sahabat ceweknya ini namanya C, cewek juga. Nah jadi ini diceritakan dari sudut pandang si A, B, C ini. Gimana si A curhat ke B, nanti begitu sudut pandang B, nanti kasih ada sudut pandang C yang ternyata memberitahu tentang perasaan si A ke B. Wah udah, akibatnya mereka saling berinteraksi satu sama lain dan malah menjadikan cerita ini menarik. Cuma jujur banget nih, Sire nggak bisa deh kalau diminta bikin cerpen pakai 3 POV kayak gini. Jatuhnya malah hilang feel. So supaya nggak hilang feel, Sire punya tips-tips tambahan dari beberapa situs dan juga kenalan-kenalan Sire yang biasa menggunakan POV ganda. Yaitu 3. Pastikan membahas masalah yang berbeda. Ingat, kita memakai sudut pandang berbeda untuk menjelaskan masalah yang lebih kompleks. Jangan sampai karena memakai 2 POV, kita menjelaskan satu adegan menggunakan 2 POV. Kalau gitu, mending pakai POV 3 aja kan? Soalnya, selain lebih enak pakai POV 3, pengulangan kejadian dengan 2 POV 1 itu mubazir dan jatuhnya akan sangat membosankan. Kayak nonton film biasa 2 kali deh, boring, apalagi nggak ada adegan spesial. Pastikan POV yang dipakai benar-benar perlu dan memang harus seperti itu. Misal, satu sudut pandang saksi membahas gimana korban sebelum tewas, satu sudut pandang polisi saat di TKP. Jadi beda bahasan dari 2 POV ini nih. Yang keempat, pastikan semua POV punya suara dan unik. Masih ingat nggak cara bikin karakter yang baik? Ingat gimana cara membuat karakter istimewa? Lupa? Perlu juga Sire bikinin videonya. Sekalian deh digabung sama protagonis-antagonis yang tadi gimana? Kalau mau, tulis di kolom komentar ya. Atau kamu bisa ikut kelas menulis Sire yang insya Allah membalas karakter yang unik dan istimewa. Langsung WhatsApp di caption aja ya, insya Allah buka tiap bulan. Nah, untuk dialog, dalam cara berpikir, semua perlu keunikan. Pastikan semua yang ditulis dalam karakter sheet benar-benar tergambarkan dengan baik saat bercerita. Jangan sampai POV 1 suaranya mirip semua, dijamin hilang feel, karena nggak tahu siapa sih yang lagi ngomong. Beda itu nggak sekedar cara menyebut diri menjadi gue lu atau aku kamu, saya anda, namun juga cara berpikir, struktur kata, gestur, dan lain-lain. Yang kelima adalah kuasai karaktermu luar dalam. Jika kamu menggunakan POV 1 dari banyak karakter, pastikan kamu menguasai karaktermu dengan baik. Jangan sampai ada karakter yang tertukar, apalagi yang sampai harusnya nggak tahu peristiwa A, tiba-tiba jadi tahu.
Nah, nulis novel dengan banyak POV itu menantang dan seru kok. Namun persiapannya juga nggak bisa main-main. Apakah sekarang kamu mencoba bikin novel dengan banyak POV? Kalau iya, mau POV 1, gabung POV 3, atau multi POV 1? Jangan lupa kalau ada request tutorial bisa taruh di kolom komentar ya. Kalau bisa insya Allah Siri buatkan videonya. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!